Halo, kembali lagi kita di episode Espresso Suka-Suka. Nama saya Edi Siagian. Profesi saya seorang fotografer. Saya memiliki hobi kuliner atau hobi makan. Dan juga saya peminum berat kopi. Penikmat kopi, terutama kopi espresso. Nah, di episode kali ini kita mau membahas bagaimana membuat espresso atau menyeduh espresso dengan menggunakan biji filter. Maksudnya biji filter itu biji-biji kopi yang di roasting dengan light roast atau light to medium, yang memang itu umumnya banyak dibuat untuk seduhan filter. Alasannya kenapa mau membuat itu sih simple. Menurut saya nih ya, selain ini espresso suka-suka, ya, tidak ada batasan di sini, kita bebas mau mencoba. Menurut saya biji-biji kopi itu baik roastingan light atau light to medium atau medium to dark atau dark, menurut saya tidak ada batasan itu bisa atau tidaknya digunakan untuk metode seduh tertentu. Jadi apapun biji-biji kopi itu di roasting, menurut saya bisa aja digunakan untuk espresso ataupun digunakan untuk seduhan filter. Itu alasan saya pertama. Nah, tunggu. Kita ambil dulu deh contoh barangnya. Alasan kedua tuh yang bikin menarik, biji-biji kopi light roast atau light to medium yang banyak digunakan untuk seduhan filter itu biasanya memiliki atau punya notes-notes yang menarik setelah di roaster ataupun setelah di cupping oleh roasternya. Kita ambil contoh aja nih, seperti biji kopi dari Harapan Jaya Roastery. Ini biji kopi Indonesia asal Ijen. Kalau ditulis di sini disebutkan bila diseduh filter ada notes atau rasa seperti pear, red berries, navel orange, lemon peel, atau ini biji kopi dari Space Roastery. Ini disebutkan kalau notesnya ada black orange, dried grape, dan juga ada hint of floral, bunga-bungaan. Begitu juga kayak ini nih, dari Andrew Roastery. Wah, ini juga bijinya enak, kopinya enak. Dari Semendo, Sumatera. Kalau disebutkan tuh ada Ribena, I don't know, kebenar menyebutnya, prunes, macerated grape. Ya. Ini juga yang nanti akan mau kita coba dari Onward Roastery, biji kopi Indonesia Gunung Patuha. Kalau disebutkan ada notesnya atau rasanya dried apricot, black cherry, raisins, or whole life sweetness. Ya begitulah. Sebenarnya kalau baca-baca kayak gini kan, wah, untuk penggemar filter tuh pasti, wah ini akan menjadi, biasanya akan menjadi opsi pertama kalau mencoba, wah mungkin menemukan rasa-rasa seperti ini. Nah kalau saya, wah gimana ya kalau rasa-rasa ini, notes ini atau aromanya ini bisa dirasakan di espresso, dan kenapa tidak mungkin? Dan mungkin aja sebenarnya. Dan satu lagi, kenapa harus mencoba membuat espresso dengan biji filter atau light roast atau medium roast? Menurut pengalaman saya nih, saya yakin buat penggemar minuman espresso itu nggak mudah menemukan espresso yang menggunakan biji dengan roasting light di kedai-kedai kopi atau coffee shop kesayangan teman-teman. Karena ini menurut pengalaman saya pribadi sih, biasanya kalau saya ke coffee shop, kegemaran saya, kesukaan saya suka iseng aja nanya, beansnya pakai apa? Mereka rata-rata sih menyebutkan menggunakan biji dengan roastingan medium, atau bahkan tidak bertanya pun mereka juga sudah menjelaskan. Enak juga, enak. Kalau di beberapa coffee shop itu memang ada yang pakai medium roast. Kopi espressonya tuh rasanya memang juga ada notes buah-buahan, aromanya juga enak. Nah, tapi hampir saat ini sih saya belum menemukan yang menggunakan beans dengan roastingan light atau light to medium. Itulah alasannya kenapa harus nyoba. Selain itu,
Kalau udah pernah nyoba yang espresso yang menggunakan roastingan medium, itu kan udah enak tuh. Nah kalau yang pakai yang roastingan light atau roastingan light to medium, roastingan filter ini, itu tuh enak banget, bener, enak. Itu harus dicoba deh. Apalagi kalau punya mesin espresso sendiri di rumah. Daripada lama-lama, kita coba bikin aja. Oke. Oh iya, kita mau mencoba membuat espressonya dengan menggunakan biji kopi dari Onwards Coffee Company. Ini salah satu roastery kesukaan saya. Tidak pernah gagal beli di sini, hampir rata-rata rasanya enak kopinya, biji kopinya bagus, juga konsisten, hampir nggak pernah gagal malah. Oke, saat ini udah tersedia semua, sudah tersusun peralatan yang akan saya gunakan untuk membuat espresso. Espresso dengan biji filter atau biji light roast, light to medium roast. Oke, saya menggunakan Flair karena menurut saya Flair ini cukup maksimal ya, cukup kompeten untuk membuat espresso dengan biji filter. Karena kemampuan dia menggunakan sistem lever atau tungkai, jadi dia memberi kebebasan kepada kita, usernya, untuk melakukan pre-infusion dengan waktu yang mau kita tentukan sendiri. Selain itu, dia juga dilengkapi oleh cylinder head yang terbuat dari besi. Jadi dia mampu menahan panas cukup lama. Kenapa dibutuhkan panas yang cukup lama? Karena umumnya biji filter, seperti kita lihat aja, warnanya terang. Warnanya terang, jadi dibutuhkan ekstraksi air panas yang panas banget dan juga cukup lama untuk mampu mengekstraksi biji ini. Jadi memang cylinder head ini harus panas dan dia mampu menahan panas. Ya suhunya pasti turun tapi tidak turun terlalu drastis sehingga dia mampu mengekstrak biji ini. Gitu loh. Kita susun dulu. Saya akan membuat 15 gram dengan nanti final yieldnya kurang lebih di 1:2 atau 1:2,2, kurang lebih di 32 gram. Untuk referensi aja, ukuran gilingan yang saya gunakan adalah, kita ambil contoh untuk espresso manualnya, manual ukuran espresso yang biasanya digunakan untuk medium roast atau medium to dark, itu biasanya di angka 10, anggap aja angka 10 ya. Kalau untuk gilingan turkish di angka 1. Nah, kalau ini saya menggunakan kurang lebih di angka 2 atau di angka 3. Begitulah perbandingannya, saya tidak bisa memberikan kisaran pasti berapa angkanya karena setiap alat ini mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Oke. Oke, kita giling. Oke, selanjutnya kita siapkan dulu air panas. Jadi air panas dan juga cylinder headnya kita panaskan berbarengan. Kita ambil waste distribution tool, fungsinya untuk mengurai atau memecah gumpalan bubuk kopi yang sudah digiling. Ini merupakan proses yang paling penting karena kita harus memastikan distribusi
ataupun tamping rata dan padat. Itu yang harus kita pastikan. Oke, lalu kita distribusikan. Selanjutnya kita tamping. Tidak perlu terlalu keras. Yang penting dia cukup, kita pastikan dia rata dan sudah tertekan sampai ke dasarnya. Nah, bisa dilihat kan, dia sudah rata. Oke, kita pastikan lagi berapa, 15,1 gram ya, no problem, beda sedikit. Oke, air sudah panas, siap. Ini panas banget, jadi memang harus pas panas-panasnya langsung kita taruh. Langsung kita isi. Biasanya saya akan menekan di antara 1 sampai 3 bar di pre-infusion, kurang lebih di rentan waktu 30 sampai 40 detik. Kenapa? Biar ekstraksinya merata, jadi sudah keluar dari portanya kelihatan rata. Oke, sudah 26 detik, 30, sudah mulai terlihat. Oke. Kita tarik sampai dengan 8 bar atau 9 bar dengan target 32 gram. Cukup. Kita diamkan dulu kurang lebih 1 menit. Habis itu kita aduk dulu kurang lebih 10 kali lah. Kenapa harus kita aduk? Karena espresso itu terdiri dari 3 bagian, yaitu krema, liquid, dan satu lagi sweetness. Jadi memang harus diaduk. Oke, mari kita coba. Enak banget, enak banget. Enak banget. Kadang saya mikirnya, aduh, kenapa cuma sedikit ya? Jadi kadang saya suka bikin, habis selesai saya bikin lagi saking enaknya. Jadi memang saya penggemar espresso. Espresso dengan medium roast pun sudah enak, tetapi dengan light roast atau biji filter ini, light and medium ini memang enak banget, enak banget. Nah, mungkin penjelasan saya tadi banyak yang kurang jelas, tapi kurang lebih memang tidak bisa membuat espresso ini seperti dengan metode espresso yang lumrahnya kita membuat lah dengan ekstraksi kurang lebih 30-40 detik. Ini enggak, ini bisa pre-infusion, bisa kita panjangin dan otomatis total brew-nya juga jadi panjang. Jadi itu memang trial and error. Dan kebetulan untuk biji ini memang
metode tadi lah yang paling baik yang saya temukan. Dan untuk biji kopi yang lainnya yang untuk filter pun berbeda juga umumnya. Tapi biasanya range-nya juga nggak terlalu jauh kok. Kecuali memang dapat biji kopi yang terang banget gitu kan. Nah itu memang harus sedikit diulik. Tapi biasanya yang suka saya temukan antara terang ataupun sampai terang light ataupun light to medium, itu aja sih. Kalau memang ada yang bingung, masih belum jelas, silahkan tulis di komentar. Nanti akan coba saya jawab. Dan saya angkat topi untuk Samuel Hutagalung dari grup Homebrewers Indonesia. Dari dialah saya mengenal bagaimana metode membuat espresso dengan biji kopi filter ini atau light to medium roast ini. Samuel Hutagalung ini seorang penikmat espresso yang sangat antusias. Dia ngulik macam-macam bagaimana cara mengoperasikan mesin manual ini agar maksimal digunakan untuk membuat espresso. Juga dia ngulik dengan berbagai macam beans yang memang enaknya untuk dibuat espresso manual ini. Juga kepada Bondan Sumbodo, dia yang sangat technically mempunyai bagan yang sangat cakep banget, yang sangat membantu saya untuk membuat ini. Kedua orang ini ramah, tanya apapun mereka akan menjawab, walaupun pertanyaannya juga suka berulang-ulang, mereka oke banget. Gabung aja ke Homebrewers Indonesia, bisa tanya-tanya sama mereka juga. Di situ mereka menjabarkan bagaimana detailnya membuat espresso dengan biji light atau light medium ini. Oke, sampai di sini dulu espresso suka-suka, dan sampai ketemu selanjutnya. Saya akan kembali membuat berbagai macam espresso dan juga membuat espresso dengan biji kopi filter dari roastery lain-lainnya yang juga unik-unik. Sampai ketemu lagi.